Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Gandariski, NIM 2020-20146. Cita-cita ingin menjadi notaris dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Hukum, April 2022. Saya akan mempresentasikan tentang putusan Mahkamah Agung nomor 85 garis miring pidana biasa garis miring 2021 garis miring PN Kudus tentang tindak pidana penipuan. Duduk perkara atau kronologi kasus, bahwa pada awalnya tanggal 19 September 2017 sekira pukul 9 WIB di warung soto Pasar Johar depan Masjid Kecamatan Kota, saksi Kusmanto bin Suwarno atau korban bersama saksi Muhammad Santoso bin Salipan bertemu dengan terdakwa Burhanuddin Wedasaputra bin Syahri yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Sunggingan Kabupaten Kudus, di mana sebelumnya terdakwa Burhanuddin Wedasaputra bin Syahri menyampaikan kepada saksi Muhammad Santoso jika pada tahun 2018 akan ada proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Sunggingan dan agar proyek tersebut turun minta dicarikan kontraktor yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya. Kemudian saksi Muhammad Santoso bin Salipan memberikan nomor terdakwa Burhanuddin Wedasaputra pada saksi Kusmanto bin Suwarno. Lalu terdakwa Burhanuddin Wedasaputra menyampaikan kepada saksi Kusmanto bin Suwarno atau korban dengan kata-kata, "Pak, rencana tahun 2018 ada proyek pengaspalan di Jalan Kelurahan Sunggingan. Tapi saya minta uang sebesar 32 juta rupiah agar pekerjaan tersebut bisa Anda kerjakan." Kemudian pada hari itu juga, sekitar pukul 9 WIB, saksi Kusmanto bin Suwarno ditemani saksi Muhammad Santoso menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Oktober 2017, sekira pukul 10 WIB di warung soto Pasar Johar depan Masjid Kecamatan Kota, saksi Kusmanto bin Suwarno kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa Burhanuddin Wedasaputra adalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa Burhanuddin Wedasaputra yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Sunggingan, sehingga korban saksi Kusmanto menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Burhanuddin Wedasaputra. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, saksi Kusmanto bin Suwarno melakukan pengecekan ke Kelurahan Sunggingan dan melihat di dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA SKPD Kecamatan Kota tahun anggaran 2018 tidak ditemukan adanya kegiatan proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Sunggingan sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa Burhanuddin Wedasaputra, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Kusmanto menderita kerugian sebesar 32 juta rupiah, sebagaimana nilai yang tertera di dalam 2 lembar tanda bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwa Burhanuddin Wedasaputra pada tanggal 19 September 2017 dan tanggal 3 Oktober 2017, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Dakwaan Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa: 1. Nama lengkap Burhanuddin Wedasaputra bin Syahri. 2. Tempat lahir Kudus. 3. Umur tanggal lahir 48 tahun 31 Maret 1973. Jenis kelamin laki-laki. 5. Kebangsaan Indonesia. 6. Tempat tinggal Jalan Mayor Basono nomor 7 RT 2 RW 4 Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. 7. Agama Islam. 8. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh 1.
penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021. 2. Penuntut umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021. 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021. 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2021. 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021. Tuntutan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Burhanuddin Medha Saputra bin Syahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhanuddin Medha Saputra bin Syahri berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa A. 2 lembar tanda bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saudara Burhanuddin Medha Saputra dikembalikan kepada saksi Kusmanto bin Suwarno. B. 1 buah buku fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Kudus tahun anggaran 2018 yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Pertimbangan hakim. A. Secara yuridis, menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Burhanuddin Medha Saputra bin Syahri yang identitasnya seperti tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah terdakwa Burhanuddin Medha Saputra bin Syahri. Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi. Menimbang bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi Kusmanto untuk menyerahkan uang sejumlah Rp32 juta dengan cara tipu muslihat atau serangkaian kebohongan karena ternyata pada tahun 2018 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 tidak ada proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Sugingan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti pekerjaan pengaspalan jalan dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, kemudian pihak penyedia jasa mengajukan penawaran dan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh lurah atau kepala desa. B. Non-yuridis, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, terdakwa belum mengembalikan uang saksi Kusmanto bin Suwarno. Keadaan yang meringankan, terdakwa di persidangan berterus terang dan mengakui serta menyesal atas perbuatannya. Vonis, memperhatikan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Burhanuddin Medha Saputra bin Syahri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 lembar tanda bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Saudara Burhanuddin Weda Saputra dikembalikan kepada saksi Kusmanto bin Suwarno. 1 buah buku fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan kota tahun anggaran 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Pendapat. Menurut pendapat saya, vonis yang dijatuhkan pada kasus di atas memiliki 3 elemen yang seimbang dalam hukum. 1. Pastian hukum dari kasus di atas telah terbukti. Terdakwa Burhanuddin telah melakukan tindak pidana dan telah diberikannya vonis sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan, diatur pada pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 2. Keadilan dari kasus di atas, terdakwa telah dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Sudah sesuai dengan dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. 3. Kemanfaatan hukum untuk menjadi peran penting bagi keadilan dan perlindungan masyarakat dan perbuatan yang membahayakan, mengancam, merugikan, dan tindakan yang lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.